Sebelumnya terimalah salam peneguhan iman bahwa hanya kebajikanlah Tian berkenan. Weite Tung Tian. Sanjay. Senang sekali kita dapat berkumpul bersama di Litang Solo ini, bersama-sama menggunakan pengetahuan kitab untuk menjalin persahabatan. Dengan persahabatan ini mengembangkan cinta kasih. Para tocin yang terkasih, tentunya kita pernah mendengar potongan ayat yang berbunyi, cobaan yang datang dari Tien dapat dihindari, namun cobaan yang dibuat sendiri sulit untuk dihindari. Carilah dan engkau akan mendapatkan, sia-siakanlah dan engkau akan kehilangan. Inilah mencari yang berfaedah untuk didapatkan, dan carilah itu di dalam diri. Celaka dan bahagia tiada yang bukan dicari sendiri. Dari beberapa kalimat ini, para tocin yang terkasih, intinya adalah kepada diri sendiri, seperti yang disampaikan dari pembelajaran saya oleh Wense Indarto. Segala sesuatu, semua masalah bersumber pada diri sendiri. Pada dasarnya kita semua ini manusia adalah makhluk individu, dan sahabat terbaik adalah, atau musuh pun yang terbesar adalah diri kita sendiri. Inilah latar belakang dari makalah yang saya angkat yang berjudul Bersikap Keras Kepada Diri Sendiri, Bersikap Lunak Kepada Orang Lain. Para tocin dan kasih, setiap manusia tentunya mempunyai etos kerja atau tujuan, sesuai dengan pengertiannya bahwa etos kerja adalah semangat kerja untuk mencapai suatu keinginan. Sebenarnya hal ini adalah tentang menuntut diri sendiri. Bagaimana mewujudkannya, seringkali kita lupa, seringkali kita menuntut orang lain. Dalam dunia kerja, atau para tocin yang masih sekolah dalam dunia sekolah, tentunya kita mempunyai keinginan untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi dari yang lebih baik menjadi lebih baik lagi. Lalu bagaimana kita mewujudkan yang para tocin yang terkasih? Ada, kalau tocin pernah mendengar suatu pepatah, Tuhan atau Tien menciptakan kita masing-masing dengan bakat. Namun keberhasilan seseorang itu ditentukan oleh usaha. Persentase bakat itu hanyalah 1%, sedangkan 99%-nya adalah usaha itu sendiri. Sama halnya dengan kita ingin mencapai suatu cita-cita kita adalah 1% dari faktor luar, dan 99%-nya adalah faktor diri kita sendiri. Di dalam ajaran Li Hongzhu sebenarnya sudah diberitahu tujuan untuk pembelajaran. Etos kerja, hasil yang dicapai adalah suatu kebijaksanaan. Ada 4 tahap. Yang pertama adalah selalu sabar dalam mengambil suatu tindakan. Seringkali kita sebagai manusia hilaf, lupa atau tergesa-gesa, sehingga hasil yang dicapai tidak maksimal atau lalai. Yang kedua, penuh persiapan. Yang ketiga, melihat jauh ke depan. Yang keempat, memperhitungkan kemungkinan yang akan terjadi. Para tocin yang terkasih, Nabi pun bersabda, bila orang tidak mau berpikir tentang kemungkinan yang masih jauh itu, kesusahan itu tentu sudah ada di dekatnya. Setiap orang tentunya harus mempunyai pemikiran untuk kedepannya, apa yang akan terjadi, sehingga kita dapat mengetahui dan mempersiapkan apa alternatif atau jalan yang harus kita jalani untuk menghadapi masalah yang akan terjadi. Seperti contoh persiapan saya ke Solo ini, para tocin yang terkasih. Kalau saya tidak persiapkan, tentunya mungkin saya tidak akan berdiri di mimbar ini. Seiring berjalannya usaha itu, tentunya kita akan mengalami suatu cobaan. Karena tidak ada sesuatu hal yang mulus, sesuatunya pasti akan mengalami suatu rintangan. Dimana sinilah yang saya judul bersikap keras kepada diri sendiri. Manusia itu pada dasarnya lemah. Oleh karena itu kita harus menanamkan sebagai seorang umat ruh, dimana bersikap keras kepada diri sendiri, tidak terlarut dalam suatu kekecewaan. Binju pun berkata di dalam Binju 6b ayat yang ke-15, bagi para tocin yang membawa kitab, kiranya dapat bersama-sama kita membaca ayat ini. Saya bantu pada halaman
746. Binju 6b ayat yang ke-15 sub yang kedua. Begitulah Tuhan yang Maha Esa hendak menjadikan seorang besar. Lebih dahulu disengsarakan batinnya, dipayakan urat dan tulangnya, dimiskinkan sehingga tidak punya apa-apa, dan digagalkan segala usahanya. Maka dengan demikian digerakkan hatinya, diteguhkan watak sejatinya, dan bertambah pengertiannya tentang hal-hal yang ia tidak mampu. Kalau seorang selalu menderita, ia tentu akan dapat memperbaiki kesalahannya. Kalau sudah banyak menderita, kalau orang sudah banyak menderita dalam hatinya dan menanggung kesukaran dalam pikirannya, barulah ia akan bertindak benar-benar. Kalau sudah disertai wajah yang sungguh dan suara yang tegas, barulah orang mau mengerti. Pada umumnya manusia, kita sebagai manusia baru mengerti kalau kita setelah mengalami suatu penderitaan. Kalau kata pembelajaran saya, sentause jubun, itu umum tapi tidak benar. Adapun di sini kalimat, kalau sudah disertai wajah yang sungguh dan suara yang tegas, barulah orang mau mengerti. Saya ambil contoh, saya ini masih kuliah di teknik sipil, jurusan teknik sipil. Ada dua karakter dosen, masing-masing punya dosen berbeda. Ada satu karakter yang fleksibel dan membaur kepada mahasiswa. Ada lagi satu dosen yang karakternya kolot dan berprinsipil. Suatu ketika kedua dosen itu memberi tugas kepada mahasiswanya. Tentunya kita sudah dapat mengetahuinya para docin. Sikap mahasiswa itu berbeda-beda menghadapi dua dosen tersebut. Tentunya sudah bisa ditebak bahwa kita akan lebih serius mengerjakan tugas dari dosen yang kedua, yang tipe kedua. Karena manusia itu pada dasarnya harus mempunyai tekanan, harus didorong dari luar, baru dia dapat mengerjakan sesuatu dengan serius. Tentunya kita sebagai seorang umat ruh, janganlah sebagai begitu. Karena seorang cenju tidak membedakan kesungguhannya dalam pekerjaan, hal itu kecil maupun besar. Etos kerja tentunya berhubungan tentang profesionalitas seseorang, para docin. Apa itu profesionalitas? Sebenarnya di dalam Sabda Suci jilid 15 ayat yang ke-15 yang saya angkat sebagai judul makalah saya, bersikap keraslah kepada diri sendiri dan bersikap lunaklah kepada orang lain, maka akan menjauhkan kesalahan orang. Kapan kita mengetahui bahwa kita profesional atau tidak, para docin terkasih? Profesional di dalam ayat ini dijelaskan di kalimat terakhirnya, akan menjauhkan kesalahan orang. Jika kita mau mengetahui kita profesional atau tidak, kita menjadi pemimpin atau ya kalau tadi saya dosen atau mahasiswa, di salah satu pihak kita tidak merasa kecewa dan kita tidak mengecewakan di pihak yang lainnya. Saya beri contoh, misalkan saya berjanji kepada para docin di suatu hari, oke, kita pergi ke suatu tempat, tapi janjian di halte jam 3. Tiba-tiba saya telat datang ke halte itu sekitar 1,5 jam. Tentunya pihak yang saya janjikan itu kecewa. Nah itulah saya tidak profesionalitas, saya tidak profesional gitu.